Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Harapan saya tentunya saja insya Allah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya yang saya upload kemarin. Di situ menanyakan tentang bagaimana menginapkan burung walet dengan cepat. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sahabat uleter seringkali datang sama saya. Namun bagi saya sangat sulit sebenarnya untuk menjawab karena begini sahabat uleter. Pertanyaan yang salah itu akan menggiring kepada jawaban yang salah juga. Menurut saya pertanyaan ini sahabat uleter sangat sulit untuk saya jawab. Karena berbudidaya walet itu sebenarnya itu butuh proses. Nah, apabila kita mau menginapkan dengan cepat, saya kira sangat sulit karena terkait dengan alam. Kita berbudidaya walet beda dengan beternak unggas lainnya seperti ayam atau bebek. Kita dengan mudah sekali untuk menggiring masuk ke dalam kandang karena memang unggas ini diternak. Kita yang kasih makan, kita yang membuatkan kandangnya, kita yang kasih obat kalau sakit karena memang diternak. Akan tetapi kalau namanya budidaya walet itu terkait dengan alam karena butuh proses, butuh waktu untuk burung itu beradaptasi ke dalam RBW kita. Tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi pola pikir seperti ini sahabat uleter mestinya kita rubah. Karena burung walet itu butuh proses adaptasi sahabat uleter. Tidak gampang untuk memasukkan ke dalam sebuah RBW. Apalagi dengan cepat. Ya, semuanya butuh proses. Burung walet mempunyai perilaku alami, mencari makan di alam bebas, begitu juga dia mencari pasangannya di alam bebas, bermain-main juga di alam bebas, dan juga untuk menginap di sebuah RBW itu juga melalui proses alam, butuh waktu untuk melakukan adaptasi pada sebuah RBW. Kita bisa melihat sahabat uleter, pada sebuah RBW baru itu bahkan berbulan-bulan belum ada yang menginap. Kenapa? Karena burung walet itu membutuhkan proses untuk beradaptasi dalam sebuah rumah walet. Nah, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah memperbaiki daripada fasilitas RBW kita untuk burung walet yang mau beradaptasi. Ketika burung walet itu kita bunyikan suara panggil, maka burung walet itu akan datang dan sekalian keluar masuk ke dalam RBW itu. Dan belum tentu dia akan menginap. Karena memang dia masih melakukan adaptasi. Kalau burung walet itu merasa nyaman di dalam sebuah RBW, maka suatu saat anak-anak daripada burung walet itu, anak burung walet yang baru terbang itu akan menginap di RBW itu. Jadi tidak serta-merta begitu datang bermain-main langsung nginap. Tidak seperti itu sahabat uleter. Karena setiap burung walet yang bermain itu mempunyai tanggung jawab di kandangnya sendiri, di RBW-nya sendiri. Ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang mengeram. Jadi mustahil kalau burung itu meninggalkan secara instan tempatnya semula. Kecuali kalau burung itu terusik dari kandangnya. Ya misalnya dengan serangan predator. Jadi yang kita harapkan untuk menginap dalam sebuah RBW itu hanya anak burung saja dan burung-burung yang bujang, yang birahi. Itu peluangnya sangat besar. Itu juga kalau kondisi RBW kita memadai. Sahabat uleter, sebenarnya budidaya walet itu sangat simpel sekali. Kita tidak perlu macam-macam memikirkan mau menarik burung tetangga atau mengalihkan perhatian burung yang melintas di atas RBW kita. Tidak perlu. Kita hanya dituntut untuk memperbaiki fasilitas yang ada di dalam RBW kita. Antara lainnya adalah termasuk daripada tata ruang itu. Tata ruang, penataan cahaya, dan penataan suara. Suara yang
kita gunakan karakternya seperti apa. Jadi kita harus tahu suara yang kita gunakan itu mempunyai karakter seperti apa. Jadi beberapa hal itulah yang perlu kita perhatikan. Tata ruang dalam hal ini adalah termasuk daripada ruangan nginapnya itu, akses masuk ke dalam ruang nginap itu. Mulai dari LMB-nya, masuk ke roofing room, selanjutnya masuk ke void, dan juga akses masuk ke dalam ruangan nginap. Apabila semuanya itu standar, maka saya yakin burung walet akan tertarik dengan ruangan itu. Nah, didukung dengan temperatur dengan cahaya. Temperaturnya kita harus menstabilkan suhunya di kisaran 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Begitu juga kelembabannya, antara 80% dengan 95%. Apabila itu terpenuhi, maka kondisi ruangan itu pasti disukai oleh walet. Karena memang di habitatnya temperaturnya memang seperti itu. Seperti halnya dalam goa. Nah, selanjutnya untuk penataan Twitter, termasuk suara inap, begitu juga suara panggil, suara tarik gitu, harus pada posisi yang tepat. Kita harus menempatkan posisinya pada tempat yang efektif untuk menarik burung itu. Jadi mulai dari suara panggil sampai kepada suara tarik void, begitu juga suara tarik yang ada di lar, penempatannya harus tepat. Sampai ke dalam ruangan nginap itu sendiri. Pada bangunan yang standar saja, kita memasukkan burung walet butuh proses. Itu standar, butuh berbulan-bulan. Masa adaptasi burung walet itu kurang lebih 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu dia akan beradaptasi, bermain-main di RBW kita dan sambil mempelajari kondisi dalam ruangan itu. Kalau dia merasa nyaman di situ, anak walet yang terikut bermain-main sama indukannya tadi, dia bisa tertinggal di dalam RBW itu. Banyak contoh yang kita bisa lihat itu. Seperti anak-anak burung yang menempel pada Twitter atau menginap di mulut LMB, itu hal yang biasa, dan itu adalah merupakan proses adaptasi anak-anak walet. Begitu juga burung-burung remaja. Menginapkan burung walet itu, sahabat waleter, tidaklah mudah seperti apa yang kita bayangkan, karena semuanya butuh proses. Biarkanlah burung walet itu beradaptasi secara alami. Dan hal yang penting adalah selalu memperbaiki daripada kondisi dalam RBW kita. Kita harus merawat, terutama dari temperaturnya harus dijaga. Begitu juga tata ruang yang harus tepat, suara juga tidak boleh terlalu banyak menggonta-ganti suara panggil maupun suara inap. Kalau memang suara itu sudah bisa mendatangkan walet atau direspon oleh burung walet datang untuk bermain-main, ya coba dipertahankan aja itu. Ya, artinya kalau burung walet itu tidak mau nginap, ya mungkin bukan suara, mungkin dia tidak bisa merespon daripada ruangan itu. Jadi burung walet beradaptasi itu ada 2 yang harus direspon. Yang pertama adalah suara, dan yang kedua adalah fasilitas tempat yang kita siapkan. Kalau memang layak, pasti burung itu suka. Jadi teman yang bertanya pada kolom komentar YouTube saya, semoga saja apa yang ditanyakan itu bisa terjawab dengan adanya video ini. Begitu juga teman-teman yang lain, terutama petani-petani walet yang pemula. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan motivasi dan memahami apa yang saya sampaikan pada video ini. Oke, sahabat waleter dimanapun Anda berada, cukup sekian video singkat ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan saya selalu berharap kepada teman-teman, semoga saja apa yang kita lakukan di dalam berbudidaya walet ini bisa tercapai dengan baik, sesuai apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir saya ucapkan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.